Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Gamichen. Kembali lagi bersama saya Ananda Uswatunasana akan membahas pertemuan 8 dengan 5 poin pembahasan. Yang pertama, game-based learning atau pembelajaran berbasis game. Yang kedua, karakteristik dari game-based learning. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan game-based learning. Yang keempat, game-based assessment atau penilaian berbasis game. Dan yang kelima, pelatihan simulasi berbasis game atau juga biasa disebut dengan game-based simulation training. Psikolog motivasi yang terdapat pada game-based learning memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dengan materi pendidikan dengan cara yang lebih menyenangkan dan bersifat dinamis. Pembelajaran berbasis permainan tidak hanya membuat permainan untuk dimainkan siswa, tetapi juga merancang kegiatan pembelajaran yang secara bertahap dapat memperkenalkan konsep dan membimbing pengguna menuju tujuan akhir. Ideal untuk subjek pembelajaran atau pelatihan yang kompleks seperti keterampilan teknis, pelatihan SOP, manajemen proyek, sambil disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menarik seperti permainan. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat game-based learning, yaitu yang pertama, menentukan learning outcomes atau target pembelajaran. Yang kedua, pilih simulasi, kegiatan, atau rangkaian kegiatan dan permainan untuk mendukung pembelajaran yang diperlukan dengan bentuk penilaian yang sesuai. Yang ketiga, menyusun dan membuat urutan permainan dalam rangkaian kegiatan, tugas, dan proses penilaian ini. Yang keempat, lakukan sesi dengan pertimbangan yang tepat yang diberikan untuk menguraikan sesi yang telah dibuat. Yang kelima, melakukan penilaian peserta seperti peer, self, tutor based, atau kombinasi dari semuanya. Yang keenam, evaluasi keefektifan sesi atau menggunakan feedback dari peserta didik dan peserta lain. Terakhir nih, yang ketujuh, atur ulang atau rancang sesi sesuai dengan feedback yang diberikan. Kita lanjut ke materi 2, yaitu karakteristik dari game-based learning. Game-based learning dapat diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Game-based learning sendiri bisa diterapkan pada berbagai macam jenis mata pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, bahasa, hingga sejarah. Ada berbagai jenis game-based learning yang sering digunakan dalam KBM saat ini, mulai dari yang konvensional atau tanpa menggunakan gadget dan berbasis video game baik menggunakan perangkat desktop maupun mobile. Game-based learning sendiri dianggap cocok diterapkan pada pembelajaran anak generasi saat ini karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, kompetisi dan kerjasama tim dapat menambah motivasi pada siswa. Faktor yang kedua, adanya umpan balik yang cepat membuat siswa bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah. Faktor yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini disebabkan karena lingkungan pembelajaran berbasis permainan dapat menginspirasi siswa dan memberikan para siswa kesempatan belajar yang besar untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara menyenangkan. Nah, berikut ini merupakan beberapa karakteristik dalam game-based learning. Yang pertama, menarik dan mengasyikkan. Game-based learning mampu membuat siswa memahami materi serta mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Dengan game-based learning, siswa juga bisa mengetahui bentuk aplikatif suatu konsep dan materi. Yang kedua, berdasarkan pada pengalaman peserta didik, tidak harus digerakkan dan dilatih dalam memainkan game dan memahami isi dari game. Melalui game-based learning, peserta didik akan memahami dengan sendirinya melalui proses trial and error, sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka akan mencoba lagi dengan strategi dan cara yang berbeda dalam mencapai tujuan atau misi. Yang ketiga,
Ada tantangan yang bisa disesuaikan karakteristik game-based learning, umumnya memiliki tingkat tantangan yang berbeda, mulai dari yang mudah sampai sulit. Umumnya, game menggunakan level bisa ditemui pada jenis video game. Siswa dapat menyesuaikan level dan tingkat kesulitan sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya. Mulailah dari yang mudah dan kemudian tingkatkan tantangan pada level lebih tinggi jika telah berhasil. Yang keempat, interaktif dan umpan balik game-based learning memungkinkan terjadinya proses interaksi antara sesama murid dan antara murid dengan game secara interaktif. Misalnya dengan strategi, keputusan, dan tindakan yang dipilih dalam game akan menentukan proses dan hasil game itu sendiri. Sementara berkaitan dengan umpan balik atau feedback metode game-based learning, siswa bisa melakukan refleksi dan menarik kesimpulan dari hasil tindakan yang dibuat dalam game. Dengan adanya umpan balik yang membuat peserta didik bisa mengetahui dampak dari tindakan yang dilakukan serta bisa belajar dari kekeliruan ataupun kegagalan. Yang terakhir, yang kelima, sosial dan kerjasama game-based learning diharapkan bisa membangun komunikasi dan kerjasama di antara para siswa. Dengan adanya kolaborasi secara intens, diharapkan akan melatih kemampuan sosial peserta didik. Selanjutnya, materi ketiga menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari game-based learning. Game-based learning sama dengan metode lainnya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan pada game-based learning yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi aktif dan kritis. Yang kedua, adanya interaksi dan peran langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Yang keempat, pemahaman lebih berkesan dan bertahan dalam ingatan siswa. Yang kelima, menumbuhkan rasa nyaman, menyenangkan, dan semangat dalam diri siswa. Serta berikut merupakan kekurangan pada game-based learning. Yang pertama, membutuhkan alat dan media tambahan. Yang kedua, suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Yang ketiga, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Dan yang keempat, setting pembelajaran perlu disiapkan dengan matang. Selanjutnya, berkaitan dengan game-based learning, sudah dijelaskan bahwa terdiri dari yang berbasis konvensional dan video game. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah yang berbasis video game loh. Sebagai tenaga pendidik, tentu saja perlu mengetahui dan memperbanyak referensi mengenai berbagai contoh game yang bisa dipakai untuk menunjang pembelajaran. Lanjut ke dalam materi keempat tentang game-based assessment atau penilaian berbasis game. Untuk memiliki sistem pendidikan yang baik, tentu proses penilaian adalah hal yang sangat penting. Proses ini bisa melihat seberapa jauh siswa-siswi telah berkembang selama proses pembelajaran. Di sisi lain, kita juga bisa melihat seberapa efektifnya sebuah sistem itu sendiri. Kita tahu setiap anak pasti memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Menilai mereka dengan sistem yang sangat sempit membuat beberapa anak yang memang pandai membaca dan menghitung sangat pintar, serta kelemahannya tidak terlihat. Di sisi lain, anak-anak yang memiliki kesulitan belajar di dalam ruangan kelas atau sistem yang baku akan terlihat kurang pandai. Inilah mengapa game-based assessment jauh lebih adil daripada sistem penilaian yang sering ada di sekolah-sekolah. Game-based assessment dengan mudahnya memitigasi ketiga hal itu. Namun, sebelum kita membahas mengapa sistem ini adil, ada satu peringatan. Hal yang sangat penting dalam menilai progres pembelajaran adalah konsistensi dan jangka panjang. Meskipun kita menggunakan game yang paling keren, tidak memungkinkan kita bisa menilai mereka hanya dengan satu sesi bermain atau dengan satu game saja. Banyak sekali macam game dan banyak macam keterampilan yang dibutuhkan untuk melewati satu game saja. Ini juga mengapa World Economic Forum merekomendasikan game-based learning untuk mengajarkan dan melatih 21 century skills. Dengan menggunakan berbagai macam game untuk menguji, kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan setiap siswa. Cooperative games bisa melihat leadership skills,
Action games bisa melihat kemampuan-kemampuan kognitif seperti mental rotation, task switching, hand-eye coordination, dan lainnya. Strategi games sangat baik untuk melihat executive function seperti decision making, self-awareness, planning, problem solving, working memory, dan lainnya. Dengan ini kita bisa melihat bahwa ada anak-anak yang sangat pandai dalam social skills dan yang lain pandai dalam decision making, lalu seterusnya. Yang terakhir di materi kelima membahas tentang pelatihan simulasi berbasis game atau juga biasa disebut dengan game-based simulation training. Mengembangkan permainan dan simulasi untuk tujuan pelatihan akan membuat pelatih menjadi menyenangkan dan mengundang bagi semua peserta didik. Total Training terus mengikuti perkembangan terbaru dalam industri pengembangan game yang berkembang sangat cepat untuk memaksimalkan hasil. Yang pertama, mudah dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa pelajar menemukan konsep yang disajikan dalam permainan dan simulasi lebih mudah dipahami daripada manual pelatihan berbasis teks tradisional. Yang kedua, pengembangan bertarget. Tim pengembangan kami membantu membuat game dan simulasi yang paling sesuai dengan anggota staf. Misalnya nih, gambar 3D mungkin memiliki dampak yang lebih besar daripada pencitraan 2D. Yang ketiga, sticky learning. Gamification adalah teknik desain yang digunakan untuk memastikan bahwa pelatihan bertahan karena meningkatkan keterlibatan. Yang keempat, interaktif. Peserta didik diminta untuk berinteraksi dalam permainan dan simulasi yang membantu menjamin informasi sedang diproses. Yang kelima, pengukuran kekuatan dan kelemahan. Permainan dan simulasi memungkinkan analisis cepat untuk menentukan area yang memerlukan pelatihan tambahan. Manajemen tugas pekerjaan yang lebih baik juga diaktifkan. Dan yang terakhir, pengalaman kehidupan nyata. Realitas virtual dan teknologi augmented reality telah memungkinkan tim kami untuk menghadirkan pengalaman belajar yang terperinci dan realitas ke tangan klien kami. Alhamdulillah, pembahasan pada materi pertemuan ke-8 tentang game-based learning ini sudah selesai. See you di pertemuan selanjutnya.